Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita setiap harinya mandi ataupun cuci tangan pakai sabun. Fungsi sabun ini adalah untuk membersihkan anggota tubuh kita yang kotor menjadi bersih lagi, supaya kita menjadi segar kembali dan kita terhindar dari segala sakit penyakit akibat tubuh kita yang kotor. Oleh karena itu kita pakai sabun ini supaya kita menjadi bersih lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi di dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan. Kita dapat melakukan dosa. Mungkin itu tidak kita sadari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita terus memperbaiki diri kita setiap harinya. Kita datang pada Tuhan Yesus. Kita mohon ampun pada saat kita berdoa di malam hari. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan atas dosa-dosa atau kesalahan kita, supaya hati kita yang telah ternodai oleh dosa dapat kembali bersih. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat membersihkan hati kita. Sabun hanya membersihkan bagian luar tubuh kita, tetapi yang membersihkan bagian kerohanian kita, membersihkan hati kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus dan juga melalui firman-Nya. Kita baca terlebih dahulu di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan Yesus, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mari saudara-saudara, sekalipun kita penuh dengan kesalahan pada hari ini ataupun kapanpun kita melakukan kesalahan, jangan pernah malu untuk datang pada Tuhan Yesus. Sebab firman-Nya berkata, Tuhan itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena upah dosa adalah maut. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka hidup kita akan berantakan. Oleh karena itu, jangan pernah kita menimbun dosa, kita menimbun kesalahan yang membuat hati kita menjadi hitam ataupun gelap, sehingga hidup kita menjadi berantakan dan jauh dari kasih karunia Tuhan Yesus. Sekali kita berbuat kesalahan, jangan malu, langsung datang pada Tuhan Yesus, minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan dosa kita. Ataupun ketika kita sudah merasa saat ini sudah banyak dosa, kita melakukan banyak kejahatan, tetap datang pada Tuhan Yesus. Jangan pernah malu, Dia Tuhan yang setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa kita. Dia akan kembali membersihkan hati kita, supaya hati kita kembali bersinar, memancarkan terang kasih Kristus. Sebab firman-Nya di dalam Yesaya yang pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buluh domba. Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba atau merah seperti kirmisi, Tuhan akan mengubahnya menjadi putih. Sebab Tuhan yang berjanji tadi, yaitu Tuhan yang setia dan adil, akan mengampuni dosa kita dan menyucikan hidup kita, supaya hidup kita kembali memancarkan sinar terang kasih Kristus, dan hidup kita akan bisa menghasilkan buah itu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Pesan saya, jangan pernah malu datang pada Tuhan. Sekalipun kita berbuat kesalahan besar atau kecil, tetap datang pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesuslah dan firman-Nya yang mampu menyucikan hati kita yang kotor, membersihkan kotoran di dalam hati kita. Sabun hanya bisa membersihkan bagian tubuh kita bagian luar, tetapi yang dapat membersihkan hati bagian kerohanian kita bukanlah sabun ini, tetapi firman Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, ketika hati kita bersih,
kita mampu melihat penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan pasti terus mengalir bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.